Assalamualaikum Besti, jangan lupa dukung karya emak dengan cara beri rating bintang 5-nya ya. Terima kasih. Fadil, kamu ngerasa nggak sih ada yang aneh sama Milyanti istri kamu? Pertanyaan seperti itu kepadaku. Loh, memangnya ada apa dengan Mili Umi? Perasaan nggak ada yang aneh sama dia, tanyaku kemudian. Umi merasa kalau dia itu punya laki-laki lain selain kamu. Dahiku kian berkerut mendengar ucapannya kali ini. Bagaimana bisa Umi berpikir kalau Mili selingkuh? Dia itu istri yang... Aku menatap wajah Umi dengan dahi berkerut, karena tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan begitu berat, padahal Umi cuma nanya siapa laki-laki yang dia bawa itu. Aku menghela napas panjang, terus memikirkan apa yang sedang Umi bicarakan. Selama 10 tahun menikah, Milyanti memang sering mengeluh kalau Umi terlalu mencampuri urusan rumah tangga kami. Bahkan, karena desakan dia juga terpaksa aku mengontrak rumah sebab Milyanti selalu mengatakan ingin hidup mandiri. Padahal, rumah Umi cukup besar dan banyak kamar yang kosong, tetapi Milyanti malah lebih memilih hidup di rumah kontrakan yang besarnya tidak ada seperempatnya dari rumah orang tuaku. Berkali-kali aku membujuk agar dia sabar tinggal sementara di rumah ini sampai tabunganku cukup untuk membangun rumah, namun wanita itu memang sedikit keras kepala dan terus saja merajuk, mendesakku untuk segera pindah dengan alasan kurang kerasan dan kurang bebas. Padahal selama ini Umi begitu baik. Dia tidak mengizinkan istriku melakukan pekerjaan apapun, sekedar masak saja, selalu Umi yang menghandle dan dia tinggal makan. Tapi entah apa yang ada di pikirannya, mengapa dia selalu ngotot untuk pindah rumah. Apa mungkin ini alasan dia ingin tinggal terpisah agar bisa bebas membawa lelaki selingkuhannya? Astagfirullah, kenapa mendadak rasa gelisah menyelimuti hati? Tuhan, jangan sampai istriku berkhianat, sebab aku sangat mencintai dia. Kok malah begong, Dil? Pasti kamu nggak percaya ya sama omongan Umi? Ya nggak apa-apa sih, Umi kan cuma mau kasih tahu kebenarannya. Soal kamu percaya atau tidak itu hak kamu, karena Umi tahu kamu itu cinta banget sama Mili. Umi cuma bisa berdoa, semoga apa yang Umi lihat itu salah. Mungkin karena Umi sudah tua, jadi matanya agak rabun. Dia berkata sambil tertawa. Tapi nggak ada salahnya sekali-kali kamu cek istri kamu. Jangan terlalu percaya juga, biar nanti tidak kecewa. Iya, Umi. Ya sudah, sebaiknya kamu pulang. Udah malam, takut Milyanti nungguin, kasihan. Aku mengangguk mengiyakan, lalu beranjak dari sofa dan bersiap untuk pulang. Seperti biasa, setiap pulang kerja aku memang selalu mampir ke rumah Umi hanya untuk sekedar santap sore karena Milyanti jarang masak. Padahal uang belanja selalu aku kasih walaupun tidak sebanyak Umi. Dia aku jatah 1,5 juta selama 1 bulan, sedang Umi aku kasih 10 juta karena ada 2 adikku yang masih kuliah dan butuh biaya. Sedang Milyanti, dia hanya tinggal dengan 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Jadi, uang 50.000 satu hari pasti cukup kalau hanya untuk sekedar makan saja. Toh, untuk soal listrik, air, dan lainnya sudah aku penuhi semua. Gas dan beras tinggal ambil di toko kalau stok di rumah sudah tidak tersedia. Coba besok di jam-jam istirahat kamu pulang, karena biasanya jam segitu dia bawa laki-laki masuk ke rumah. Biar kamu lihat sendiri seperti apa kelakuan istri kamu itu. Umi itu cuma takut kamu dikhianati. Umi nggak tega kalau anak lelaki Umi satu-satunya sampai disakiti. Tangan Umi terulur, membelai lembut pipiku, dengan mata sudah dipenuhi kaca-kaca. Terlihat sekali kesedihan di mata Umi, dan jika dilihat-lihat, sepertinya semua yang dikatakan Umi bukan karangan belaka. Aku menyalami tangan Umi, lalu mencium bagian punggungnya dengan penuh ketaksiman dan segera naik ke atas motor, kemudian mengendarainya dengan kecepatan stabil menembus pekatnya malam. Rumah dalam keadaan sepi ketika aku sampai, karena baik Milyanti maupun anak-anak sudah terlelap mengarungi mimpinya. Entahlah, akhir-akhir ini dia sudah tidak lagi menelepon atau sekedar berkirim pesan ketika aku pulang terlambat. Padahal, dulu jam 8, belum sampai rumah saja, sudah ada lebih dari 10 panggilan tidak terjawab. Dia sudah tidak lagi mengatakan itu. Dan, apakah itu tandanya dia sudah memiliki tambatan hati lainnya, seperti apa yang Umi katakan? Astagfirullah.
Aku mengusap wajah lalu memarkirkan sepeda motor di teras dan lekas membuka pintu. Gelap, suasana yang menyambut ketika mengayunkan kaki masuk. Azalea dan Adelia sudah terlelap di sebelah ibunya, membuat rasa lelah yang mendera seketika hilang saat melihat wajah mereka. Sedang Milianti, wajah perempuan itu terlihat begitu lelah. Entah apa yang dia lakukan seharian sampai terlihat begitu keletihan. Aku pun memilih mengganti pakaian lalu berbaring di sebelah istri dan segera menyusul mereka mengarungi mimpi. Suasana pagi hari semakin terasa hambar karena Milianti hanya terlihat sibuk dengan kedua anaknya. Adelia berlari ke sana kemari ketika disuapi, sedang Azalea terus menolak sarapan pagi dengan telur dadar yang sudah dibuatkan oleh ibunya. Makan seadanya, jangan kebanyakan tingkah, bentak Milianti, membuat rengekan putri kami seketika terhenti. Aku terenyak beberapa saat melihat perubahan sikap istri. Dia tidak biasanya meninggikan nada bicara, terlebih lagi kepada buah hatinya. Jangan bentak-bentak Aza, Mili, dia masih kecil. Lagian kamu anak kok tiap hari cuma dikasih makan telur doang, mana ada gizinya. Sekali-kalilah dikasih makanan enak. Masih bisa makan telur aja syukur daripada nggak makan sama sekali, sahutnya. Ya Allah, ada apa sih sama dia? Kamu nggak salah, yang ada kamu kerja cuma buat nyenengin Umi sama adik-adik kamu, lanjutnya kesal. Maksud kamu apa uang 1,5 juta itu diminta lagi? Mas nggak pernah kan nanya uang itu kemana? Kamu memang tidak pernah meminta uang itu, tapi Umi yang selalu merampasnya. Terus saja tuduh Umi seperti itu, Mili. Terserah. Dia hendak pergi, tapi aku mencekal lengannya, menariknya agar duduk kembali. Hormati sedikit suami kamu. Astagfirullah, Milianti, setan apa yang merasuki kamu sampai kamu jadi istri pembangkang seperti ini? Apa jangan-jangan apa yang Umi katakan memang benar? Plak, tamparan itu mendarat di wajahku. Umi, 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 selalu saja Umi. Kenapa dulu nggak nikah saja sama Umi? Milianti! Tangan ini tanpa sadar terangkat. Aku menamparnya. Dia tersungkur, lalu berdiri dan pergi begitu saja. Astagfirullah. Aku terduduk, memegangi kepala, menyesal. Mil, Mas mau berangkat? Tidak ada jawaban. Aku melangkah ke toko, tapi pikiran terus melayang ke rumah. Hingga ponsel berdering. Kamu nggak ke toko, Dil? Kok tadi Umi lihat kamu masih di rumah? Dek, aku ada di toko, Umi. Serius, Dil, soalnya Umi lihat Milianti sama laki-laki itu lagi. Aku tercekat, aku langsung pulang. Umi sudah berdiri di depan rumah bersama warga. Mereka di dalam, Dil. Dengan dada bergetar, aku membuka pintu kamar. Suara desahan terdengar jelas. Adelia terbaring di kasur tipis, Azalea menangis di pojok ruangan. Ya Allah! Aku tendang pintu. Dua sosok itu terkejut, menutupi tubuh dengan selimut. Astaga, kalian ini manusia tidak tahu diri. Bukan lagi anjing atau makian kasar lainnya. Aku menahan diri, tapi amarahku tetap menggelegar. Dengan emosi, aku menyeret pria itu, menendangnya hingga jatuh terjengkang, lalu melemparnya keluar jendela. Sementara Milianti, warga mengaraknya keluar rumah. Aku hanya berdiri, hancur, remuk. Kemarin rumah itu runtuh. Hari ini luka itu mulai berbicara. Nada ini lirih, goyah, namun tetap kuat. Karena kisahku, kisah Fadil, belum selesai. Kebenaran bukan hanya pahit, tapi seringkali datang terlambat. Dan di bab ini, semuanya mulai berubah. Kamu yang sabar, Fadil. Umi mengusap pundakku sambil menatap prihatin. Aku hanya merespons dengan anggukan, lalu mengusap wajah kasar serta frustrasi. Masih tidak menyangka kalau Milianti bisa melakukan hal yang sangat kejam. Berselingkuh, membawa laki-laki lain masuk ke rumah. Dan yang paling menusuk, dia melakukan perbuatan itu di atas peraduan kami, tepat di ruang yang seharusnya jadi tempat paling suci bagi sebuah keluarga. Lebih dari itu, anak-anakku yang tidak tahu apa-apa harus menjadi saksi dari kehancuran moral ibunya sendiri.
Andai saja sejak dulu aku mendengarkan ucapan Umi, mungkin semua tidak akan berakhir seperti ini. Azalea berjalan menghampiri. Gadis kecilku masih menangis, sesekali menatap Umi seperti ingin berbicara, tetapi takut. Mungkin dia ingin menceritakan apa yang dia lihat, tapi hatinya belum siap, masih terlalu kecil untuk memahami pengkhianatan sebesar itu. Umi, bisa minta tolong bawa Aza dulu? Aku mau ke balai desa, mau lihat keadaan Milianti, ucapku sambil mengusap lembut rambut si sulung. Aza mau ikut sama ayah. Gadis berambut ikal itu menatapku dengan mata memelas. Aza di sini dulu sama nenek, ayah nggak lama kok. Aku tersenyum, meski hati ini retak. Memangnya kamu mau ngapain, Fadil? Sudahlah, nggak usah mikirin Milianti terus. Sudah jelas dia mengkhianati kamu begitu dalam. Masa kamu masih mau mengejar dia, seakan nggak ada perempuan lain saja? Rutuk Umi, suaranya penuh kecewa. Wajar, perempuan yang selama ini dia sayangi sebagai menantu, tega melakukan hal seperti itu. Aku mau mengakhiri semua, Mi. Ucapku mantap. Dan entah mengapa, aku sempat melihat senyum samar yang coba Umi sembunyikan. Ya sudah kalau begitu, jangan terbawa emosi, harus sabar. Sekali lagi, Umi mengusap pundakku, memberikan kekuatan untuk anak yang sedang rapuh. Aku mengangguk, lalu pergi menuju balai desa. Di sana, aku melihat Milianti tengah diadili. Tubuhnya yang sebelumnya terbuka, kini dibungkus kain seadanya. Rambutnya sudah digunduli warga. Sakit rasanya melihat itu. Namun, luka akibat pengkhianatannya lebih dalam, lebih menusuk, lebih menghancurkan. Biarlah dia menerima konsekuensi perbuatannya. Sementara lelaki selingkuhannya, kata Pak RT, sudah dibawa ke puskesmas karena mengalami patah tulang di bagian lengan. Demi Allah, saya tidak melakukan apa-apa, Pak Lurah. Saya tidak tahu kenapa ada laki-laki di kamar saya. Tadi saya habis makan sop yang dibawakan Umi. Setelah itu saya ngantuk, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Suara Milianti terdengar di antara kerumunan. Dia mencoba membela diri. Maksudnya kamu nuduh Umi kasih obat tidur ke kamu, Mbak? Tega banget. Sudah ketahuan mengkhianati tapi masih mencoba menyalahkan Umi. Aku tahu kamu nggak suka Umi, tapi jangan begitu. Tadi aku sama Umi memang nganter makanan ke rumah karena kasihan anak-anak kamu sering kekurangan makan. Sekarang malah Umi dituduh. Farida membela Umi sambil mengarahkan kamera sepertinya sedang merekam. Kamu dan Umi itu sama saja, Farida. Pandai sekali bersandiwara. Kamu itu perempuan loh. Apa nggak takut perlakuan Umi ke aku nantinya menimpa kamu juga? Demi Allah, aku nggak terima. Aku doakan semoga kelak kamu dapat mertua yang sama kejamnya. Bentak Milianti. Dia tahu salah tapi masih saja menyerang. Cukup Milianti, jangan menjelekkan Umi seperti itu. Aku tahu kamu benci sama Umi, tapi jangan lakukan ini di depan orang-orang. Ucapku sambil mendekat. Milianti mendongak, sorot matanya penuh kebencian. Karena nyatanya Umi itu tidak sebaik yang kamu kira, Mas. Dia jahat, dia mengambil uang belanja yang kamu kasih. Dia selalu mencaci aku. Dan dia... Cukup, potongku. Bukannya Umi pernah bersumpah di atas Al-Quran bahwa dia tidak melakukan itu? Terus kamu pikir aku bohong, mengarang cerita? Apa untungnya buat aku, Mas? Apa? Karena kamu nggak pernah suka sama Umi. Milianti menyeringai kecil seperti menahan amarah yang membara. Sekarang, sebaiknya kamu pergi dari sini. Aku melepas kamu. Mulai detik ini, kamu bukan istriku lagi. Kata-kata itu akhirnya terucap, berat namun nyata. Nanti kalau semuanya terungkap dan kamu tahu siapa sebenarnya yang busuk, jangan datang menyalahkan aku, Mas. Ucapnya dengan air mata tapi tetap dengan wajah sombong. Kamu memang pantas menerima itu. Punya suami baik malah disia-siakan. Teriak seorang tetangga sambil melempar telur busuk. Aku menoleh ke samping. Ada rasa tidak tega. Walau dia menyakitiku, dia tetap ibu dari anak-anakku. Pergi, jangan munculkan wajahmu lagi. Bu Salma ikut mengusir. Milianti menatapku sesaat, lalu berjalan pergi dengan tubuh terhuyung. Aroma telur busuk menempel di kulitnya. Mas Fadil yakin Gelianti selingkuh? Saya kok ragu ya? Bu Hayati tiba-tiba berkata. Maksud ibu? Aku menatapnya.
Saya curiga dia dijebak. Selama kerja dengan saya, dia sangat baik, jujur, rajin, sopan, sholat tidak pernah tinggal. Tapi belakangan dia sering bengong, seperti menyimpan sesuatu. Milyanti kerja sama ibu? Iya, sudah hampir 1 tahun. Tapi saya tahunya dia selalu di rumah, tidak pernah kerja. Belum sempat aku mencerna. Mas, pulang, Umi telepon. Katanya Mbak Mili mau bawa anak-anak. Farida berlari dengan wajah panik. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari pulang. Sampai rumah, jangan bawa anak-anak, saya tidak rela cucu saya kamu bawa. Teriak Umi sambil menahan Milyanti yang menggendong Adelia. Dia anak saya, kamu nggak berhak. Milyanti mendorong Umi sampai jatuh. Milyanti! Aku menghampiri dan membantu Umi berdiri. Kamu sudah keterlaluan, Mili. Kamu mengkhianati pernikahan ini dan sekarang malah mendorong Umi. Dia pantas, dia itu bukan manusia. Bentak Mili, tutup mulutmu. Aku mengepalkan tangan, menahan diri. Pergi dan jangan bawa anak-anak. Milyanti memeluk Adelia erat hingga anakku menangis ketakutan. Syukurlah Farida cepat menarik Adelia dan membawanya masuk ke dalam. Biarkan aku membawa anak-anak, Mas, mereka hidupku. Rengeknya sambil mencoba menerobos, tapi aku dan Umi menahannya. Pergi Milyanti, jangan bikin keributan, Umi malu sama tetangga. Umi memohon dengan nada lembut, bahkan menggenggam tangan menantunya. Nggak usah sok baik, bentak Mili. Pelak, tangan ini kembali mendarat di wajahnya, karena dia terus menghina Umi. Milyanti, pergi sebelum aku benar-benar marah. Kita sudah bukan suami istri. Kamu, aku talak 3. Ucapku mantap. Alhamdulillah, akhirnya aku bebas. Terima kasih atas luka dan derita yang kamu berikan. Semoga kamu sadar suatu hari nanti bahwa sosok yang kamu bela itu tidak sebaik yang kamu kira. Dia menegakkan tubuh, lalu pergi tanpa menoleh. Dia pergi, membawa luka paling dalam yang pernah aku punya. Hujan sore itu turun pelan, seolah ikut meratapi keretakan rumah tangga yang belum kering dari pertengkaran semalam. Tidak ada yang benar-benar selesai, semua hanya mengendap, menumpuk, dan menunggu meledak. Setelah kejadian di balai desa, pikiranku masih berputar-putar antara marah, kecewa, dan rasa tidak percaya. Dunia yang selama ini kukira kokoh rupanya begitu rapuh, hanya butuh 1 malam untuk menghancurkannya. Udara rumah terasa berbeda, sunyi namun berat, seakan setiap sudut menyampaikan kabar kehilangan. Anak-anakku masih terpekur dalam kebingungan, Umi pun tak lagi bicara sebanyak biasanya, dan aku masih berdiri di tengah badai emosiku sendiri. Di titik inilah aku tersadar, apapun yang terjadi selanjutnya, hidup harus terus berjalan. Dan hari itu, hari setelah semua terbongkar, menjadi awal dari kenyataan baru yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Mama, Aza mau ikut. Teriakan Azalea pecah seperti panah yang menembus udara. Kecil namun penuh luka. Gadis itu berlari mengejar ibunya, sebuah langkah kecil yang dipaksa menahan dunia yang runtuh di depannya. Tapi Umi cepat menahan, menggendongnya, membawa bocah kecil itu masuk ke dalam. Aku menatap punggung Milyanti, langkah itu terseok namun tetap menjauh, menjauh dan hilang. Tanpa kusadari, air mata menetes begitu saja. Perihnya menghujam, mengingatkan bahwa dulu kami pernah begitu saling mencintai, pernah begitu utuh, pernah begitu hangat. Anak-anak kamu nangis kok malah bengong di situ, Fadil? Buruan masuk, diemin Aza sama Adelia. Bentakan Umi menghentakku. Aku buru-buru menghapus air mata. Tidak boleh ada yang tahu bahwa aku masih lemah karena perempuan yang kini pergi membawa retak di hidup kami. Mulai hari ini, aku harus bangkit, tanpa Milyanti, tanpa kasihnya, tanpa senyumnya yang dulu kuanggap rumah. Aku harus berdiri sendiri, membesarkan anak-anak, dan entah bagaimana, aku ingin dia menyesal karena menukar kebahagiaan kami dengan pengkhianatan. Ayah, Mama mana? Azalea memeluk kaki ini erat-erat, rengekannya seperti belati kecil yang menyayat hati. Aku membungkuk, merendahkan tubuh agar sejajar dengannya. Aza nggak usah cariin Mama ya, Aza sama ayah, sama nenek, sama tante di sini.
Tanganku menangkup pipinya yang tembem, lembut, rapuh. Aza nggak mau sama nenek, Aza maunya sama mama. Soalnya kalau sama nenek, perkataannya terpotong. Mama kamu itu sudah nggak peduli sama kamu, jadi nggak usah ditanggisi lagi, biarin aja dia pergi. Suara Umi memecah ruangan, tegas, tajam, dan untuk pertama kalinya aku melihat beliau seperti itu. Selama ini Umi selalu lembut, mungkin lelahnya sudah menumpuk. Azalea langsung terdiam, lalu bersembunyi di balik badanku, seperti burung kecil yang ketakutan oleh kilat. Mas, ini Adelianya nangis terus udah aku gendong juga masih tetap merengek, capek tahu. Farida meletakkan Adelia, agak tergesa. Bayi kecilku menangis keras, pipinya memerah. Aku menghela nafas dan segera menggendongnya. Baru beberapa menit saja, tangan sudah pegal. Tubuh Adelia lumayan gemuk untuk anak seusianya. Ya Tuhan, ternyata lelahnya mengurus dua bocah itu bukan omong kosong. Milianti memang pandai merawat mereka, tapi entah mengapa dia tetap memilih jalan yang membuat semuanya hancur. Fadil, Umi mau pulang dulu, ada arisan nanti sore. Nanti tolong transfer 3 juta ya. Uangnya kurang kemarin, Umi malu kalau kumpul tapi nggak bawa uang. Aku menatapnya. Ajakin Azalea ya Mi, biar aku fokus urus adiknya. Enggak, anak kamu itu bandel. Lagian Umi udah tua, masa masih disuruh urus bocah terus? Capek Umi urus kalian dulu. Kata-katanya menusuk lebih dalam dari pisau. Tapi Umi urus anak sendiri aja masa keberatan Fadil. Kalau nangis ya kasih susu, tidurin, segampang itu. Tapi aku nggak pernah bantu jaga anak-anak, aku nggak tahu caranya. Nanti juga terbiasa, jangan manja, buruan transfer uangnya. Jangan sampai Umi udah jalan tapi uangnya belum masuk. Dan begitu saja, Umi pergi, meninggalkanku dengan dua anak kecil yang menangis tanpa henti. Hampir seharian aku berusaha menenangkan mereka. Azalea, meski sudah 7 tahun, ternyata luar biasa manja. Adelia, bocah 2 tahun, menangis, menolak susu, rewel tanpa henti. Rumah berantakan seperti kapal pecah. Adelia pipis dan buang kotoran sembarangan. Bau menyengat membuatku hampir muntah saat membersihkannya. Tega kamu, Milianti. Anak-anak ini masih butuh ibunya, masih butuh pelukan, masih butuh seseorang yang memahami bahasa tangis mereka. Tapi kamu memilih pergi, memilih pria lain. Aku tidak mengerti apa kurangnya aku sampai kamu tega mencurangi hati yang begitu mencintaimu. Saat aku merapikan lantai, Adelia menumpahkan susu. Rasanya aku ingin berteriak sampai suara pecah. Ya Allah, Dek, jangan berantakin terus dong, ayah capek. Aku mengangkatnya, memindahkannya, lalu membersihkan tumpahan itu sambil menahan mapas. Yah, Aza lapar. Azalea menarik ujung kaosku. Iya, nanti ayah masakin. Aku tersenyum walau seluruh tubuh rasanya ambrol. Bukan hanya tubuh, tapi hatiku. Tiba-tiba suara Milianti terngiang. Mas, aku capek, bisa gantian jagain Adel nggak? Aku melihat wajahnya yang letih dulu, rengekannya, keluhannya, dan kalimat yang pernah kuucapkan. Yang harusnya ngeluh capek itu aku milih, aku kerja seharian, kamu cuma jaga anak-anak. Andai aku tahu seberapa berat yang ia tanggung, mungkin aku tidak akan berkata seperti itu. Terserahlah mas, capek ngomong sama kamu. Dan setelah itu, suasana rumah akan hening. Dia ngambek, aku kesal. Perselisihan kecil menjadi magma yang membara. Aku jadi lebih sering ke rumah Umi. Di sana lebih tenang, lebih nyaman, lebih enak. Tidak ada rengekan. Tidak ada piring teluh dan mie instan setiap hari. Keheningan buyar lagi. Ayah, aku lapar, mau makan. Azalea merengek sambil menarik bajuku lagi. Aku membuka kulkas, kosong. Rice box, kosong. Tidak ada apa-apa. Padahal baru 3 hari lalu stok sudah penuh. Jangan-jangan dijual Milianti demi menyenangkan lelaki itu? Pikiranku mulai liar. Beras sama makanan ayah dibawa semua sama nenek kemarin. Azalea berkata pelan. Aku menatapnya tajam. Kamu jangan bohong ya Aza, nenek lah mungkin. Aza beneran ya, Aza nggak bohong.
Matanya jujur, polos, takut. Mungkinkah Umi? Aku tidak ingin percaya. Udah, Aza duduk ya. Ayah ke depan beli makanan. Aku keluar, berjalan menuju warung. 2 bungkus nasi, ayam, sayur ya Bu. Tidak lama, penjual menyerahkan bungkusan. Total 46.000 ayahnya Aza. 46.000 untuk 2 bungkus. Aku tertegun. Milianti hidup dengan 50.000 sehari, dan aku menuntutnya menyediakan makanan enak. Apa itu yang membuatnya merasa tertekan? Tapi tetap saja bukan selingkuh jawabannya. Aku kembali ke rumah. Dari luar saja sudah terdengar tangis Adelia. "Adik nyebelin, nangis mulu," bentak Azalea. Hatiku mencelos. Apa ini cara Milianti dulu menenangkan mereka? Apa Azalea meniru ibunya? Tok, tok, tok. Pintu diketuk. Mbak Shana dan suaminya, Mas Heri, masuk. "Adelia kenapa, Mas Fadil? Dari tadi nangis terus." Mbak Shana menggendongnya langsung, tanpa ragu. "Kayaknya nyari ibunya, Mbak." Aku menunduk. "Adelia itu masih nenen, Mas. Wajar kalau rewel begitu," tambah Mas Heri. Aku menghela napas panjang. "Lagian, Milianti selingkuh, Mas. Bawa lelaki ke rumah. Mereka di kamar kami, makanya aku usir." Hening, Mas Heri bersandar sedikit. "Maaf, bukan mau ikut campur, tapi menurut saya, Mas Fadil terlalu tergesa. Harusnya Mas tabayun, cari tahu dulu kebenarannya. Jangan main hakim sendiri." Aku tercekat. Mas juga tahu, Mas sudah menjatuhkan talak 3. Dan kalau nanti terbukti Milianti tidak bersalah, apa Mas tidak menyesal? Karena setelah talak 3, dia tidak bisa kembali kecuali menikah dengan lelaki lain dulu. Jiwaku seakan dihentikan paksa. Semuanya, apa yang ia katakan, benar, sangat benar. Dan tiba-tiba, seluruh dunia seperti menatapku, menuntut jawaban, menghakimi kebodohanku. Aku menunduk, luluh. Untuk pertama kalinya, aku menyadari betapa gegabahnya aku, betapa cepatnya aku menghancurkan rumah tanggaku dengan tanganku sendiri. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Setelah semalaman bergulat dengan tangis Adelia, rengekan Azalea, dan pikiran yang tidak berhenti memutar ulang pengkhianatan Milianti, aku pikir tidak akan ada lagi hal yang bisa mengejutkanku. Ternyata aku salah, karena tepat ketika suara pecahan piring plastik bergema di dapur, sesuatu yang tidak pernah aku duga tersingkap begitu saja. Benda kecil itu, obat tidur, tergeletak di antara tumpukan piring seperti bukti yang sengaja Tuhan tunjukkan di hadapanku. Jantungku berdetak kencang, seolah tubuh ini menolak kenyataan baru yang terhampar. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan ini terjadi, aku mulai ragu pada semua yang kupercaya selama ini. Jika benar obat itu diletakkan oleh Umi, seperti yang Milianti tuduhkan, maka selama ini aku sudah menyalahkan orang yang tidak bersalah. Tapi jika bukan Umi, lalu siapa yang menaruhnya? Dan apa maksud dibalik semua ini? Dengan Adelia yang masih menangis di gendongan, tubuh lelah, mata yang perih karena kurang tidur, aku menatap pil itu lama, terlalu lama, hingga akhirnya aku sadar satu hal. Masalah yang menimpaku selama ini belum selesai, bahkan mungkin baru saja dimulai. "Adelia, saya bawa ke rumah biar Mas Fadil bisa beres-beres. Ini sudah sore, sepertinya Aza juga belum mandi. Kalau Adel biar saya yang mandikan nanti di rumah," ucap Mbak Shana sambil terus menimang-nimang anak keduaku. Dan Adelia terlihat mulai tenang dalam gendongannya. "Terima kasih Mas, Mbak. Aku merasa bersyukur memiliki tetangga yang peduli dan mau membantu. Kalau begitu, saya minta baju gantinya Adel ya, Mas." Aku mengangguk tanda mengiyakan, lalu berjalan masuk ke dalam kamar. Rasa jijik seketika merambati hati ketika melihat kasur yang masih acak-acakan, bekas pergumulan antara Milianti dengan kekasih gelapnya. Aku menyentak napas kasar, membuka lemari sambil mencoba menghapus bayangan menyakitkan itu dan mengambil baju Adelia, akan tetapi tidak tahu mana pakaian milik Adelia maupun Azalea. Semua tertata rapi, dan aku yang terbiasa selalu dilayani malah kebingungan mencari-cari. Hingga akhirnya ku buka satu persatu, mencari-cari pakaian milik si kecil dan mengambil baju tidur serta celana pendek seadanya.
Setelah Adelia dibawa Mbak Shana, aku menyuruh Azalea untuk segera mandi, lalu membersihkan rumah yang terlihat begitu berantakan. Rasanya lelah sekali harus menyapu, mengepel, juga memunguti semua mainan anak-anak yang berserakan di mana-mana. Brooke, baru saja hendak menyandarkan punggung di kursi terdengar suara Azalea terjatuh seiring dengan jeritan anak itu. Aku segera beranjak dari tempat duduk, mengayunkan kaki perlahan karena lantai terasa begitu licin. Kamu kalau jalan hati-hati dong biar nggak jatuh, protesku mulai kesal karena gadis kecil itu terus saja menangis. Azalia mendongak menatapku, wajahnya terlihat ketakutan, mungkin karena nada suaraku terlalu tinggi tadi. Ayo sayang, bangun, lain kali kalau jalan hati-hati nggak usah terburu-buru. Aku berjongkok, membantunya untuk bangun sambil tersenyum. Iya, ayah. Azalea meraih tanganku, menggandengnya, dan ketika sudah sampai di dalam kamar, gadis kecil itu terlihat cekatan, mengambil pakaiannya sendiri. Mungkin selama ini, Milyanti selalu membiasakan dia untuk hidup mandiri. Habis ini kita ke rumah nenek ya, kita nginep di sana. Ucapku sambil menatap wajah Azalea yang begitu mirip dengan ibunya. Aku nggak mau, ayah, aku maunya cari mama. Aku menghela napas panjang. Dasar anak-anak, ibunya sudah berbuat salah begitu besar, saja dia masih bisa memaafkan. Nggak usah cari mama lagi ya, Aza sudah tidak butuh mama. Aza cuma butuh ayah, tante, sama nenek. Nggak mau, nenek sama tante galak, suka marah-marah sama mama, suka cubit, suka pukul aku juga. Nenek suka pukul Aza? Dia mengangguk, mungkin Aza nakal. Aza nggak nakal, ayah. Aza nurut, tapi nenek sama tante suka galak. Kata nenek, Aza sama dede anak setan. Kedua alisku bertaut mendengar ucapannya. Sedikit tidak percaya kalau Umi sampai mengatakan itu semua. Tapi masa iya Azalea berbohong? Dia masih kecil. Anak seumuran dia biasanya belum terlalu pandai berbohong. Siapa yang ajarin Aza bilang begitu? Mama ya? Tanyaku sambil mengusap rambutnya. Aza nggak bohong, Aza jujur, ayah harus percaya sama aku. Wajah gadis kecilku terlihat kesal. Ayah percaya sama Aza, aku tersenyum kepadanya. Setelah Azalea selesai mengganti pakaian, untuk menghilangkan jejak dosa yang Milyanti serta selingkuhannya tinggalkan, membereskan kasur yang masih acak-acakan, membuang spraynya ke tong sampah, dan berniat akan mengganti kasurnya juga. Tidak sudi rasanya menggunakan barang bekas orang berzina. Bagda Isya Mbak Shana mengantar Adele yang sudah terlelap, lalu membaringkannya di kasur depan televisi. Sementara Azalea, anak sulungku terus saja mencari-cari ibunya, bahkan berkali-kali mengecek kamar sambil memanggil sang mama. Rasanya sakit sekali melihat pemandangan ini. Anak masih sekecil dia harus merasakan penderitaan karena ditinggal ibunya. Andai saja Milyanti tidak berzina, mungkin aku masih bisa memaafkan dan memberi dia kesempatan kedua. Selama ini dia suka menjelekkan Umi, melawan, akan tetapi aku memaklumi demi anak-anak agar mereka tidak kekurangan kasih sayang dari mamanya, sebab aku tahu Milyanti begitu sayang serta selalu perhatian kepada kedua buah hatinya. Tapi kesalahannya kali ini sungguh sangat fatal dan tidak bisa aku maafkan. Ayah, mama mana sih? Kok nggak pulang-pulang? Rengek Azalea sambil berdiri di ambang pintu. Mama nggak bakalan pulang, sebaiknya Aza tidur, besok pagi kita jalan-jalan. Bujukku, berharap dia akan luluh dan mengerti. Aza mau bobok sama mama, Aza mau mama, ayah. Besok kita cari mama. Nggak mau, Aza maunya sekarang, nggak mau besok. Bukannya diam, Azalea malah semakin histeris, membuat Adelia ikut terbangun dan menangis juga. Aku benar-benar stres mendengar tangis keduanya. Kok tega kamu, Milyanti? Sudah tahu anak masih kecil begini malah pergi seenaknya. Gumamku sambil mencoba menenangkan Adelia. Ayah, ayo cari mama. Aza mau bobok sama mama. Aza mau dikelonin mama. Azalea kembali merengek sambil menarik kaosku. Nggak usah cari mama, tidur atau ayah taruh kamu di teras biar dimakan genderuwo. Ancamku menaikkan nada bicara beberapa oktav saking kesalnya. Dan ternyata cara itu mempan juga. Azalea langsung diam melepas tangannya yang sejak tadi menarik kaosku, lalu masuk ke dalam kamar dan tidak lagi bersuara.
Satu masalah kelar. Sekarang, giliran mendiamkan Adelia yang terus saja menangis sampai suaranya terdengar serak. Udah dibuatkan susu, dia menolak. Entah apa yang salah dengan susu buatanku itu. Mungkin karena dia biasa minum ASI, jadi tidak mau susu formula. Ketika melewati pintu kamar, terdengar suara isakan tertahan. Aku berjalan mendekat ke arah Azalea, hati ini mencelos sampai ke dasar, melihat dia tidur sambil menangis seperti itu. Tadinya aku pikir dia diam dan masuk kamar karena mengerti. Ternyata dia diam karena ketakutan. Semuanya gara-gara Milyanti. Kalau saja dia tidak mengkhianati cinta kami, anak-anak tidak akan seperti ini. Samar-samar terdengar suara sang muazin mengumandangkan sholawat tarhim. Jarum pendek jam hampir menunjuk ke angka 4 pagi, tetapi mata ini sama sekali belum terpejam. Padahal biasanya, jika pulang kerja, anak-anak sudah terlelap bersama Milyanti, jadi aku bisa langsung istirahat tanpa terganggu tangisan mereka. Terkadang aku malah memilih tidur terpisah jika anak-anak sedang rewel. Terlebih lagi Milyanti begitu bawel. Hanya karena anak menangis demam saja, aku pasti dibangunkan. Makanya aku sering main sampai larut malam agar tidak terus direpotkan. Lagian punya istri bukannya apa-apa, tapi kalau semua urusan anak tetap aku yang turun tangan, lalu fungsi dia buat apa? Suara ketukan pintu membangunkan aku dari lelapnya tidur. Padahal baru beberapa menit mata ini terpejam, tapi ada saja orang yang datang. Mas Fadil, suara lembut Mbak Shana memanggil. Karena tidak enak, aku memaksakan diri bangkit dan membukakan pintu. Azza sudah berangkat sekolah belum? Soalnya hari ini ada ulangan, ucapnya begitu pintu terbuka. Aku menghela napas panjang. Jarum jam sudah menunjuk angka 6:15. Azalea masih tidur. Lagian Milyanti, anak sudah besar, tidak diajari bangun sendiri. Yang repot jadinya aku. Terima kasih sudah bangunin saya, Mbak. Semalam Adal nangis sampai pagi, jadi saya kesiangan. Sama-sama, kalau begitu saya pamit dulu, soalnya lagi rebus air. Dalam hati aku merutuk, dia datang cuma untuk bangunin. Minimal ada simpati lah lihat tetangga kerepotan, dasar tidak peka. Setelah Mbak Shana pulang, aku membangunkan Azalea lalu menyuruh dia mandi, sementara aku menyiapkan bajunya. Hari ini kamu pakai seragam apa, Nak? Teriakku. Merah putih, Ayah. Aku buru-buru masuk kamar mencari seragam. Ternyata belum digosok. Pasti Milyanti sibuk dengan urusan lain sampai lupa kewajibannya. Aku mendengkuk sambil menggosok baju itu. Mau mengeluh pun tak ada yang mendengar. Ayah, buruan, nanti terlambat. Rengek Azalea. Sabar, ayah lagi gosok baju kamu, jawabku mulai kesal. Biasanya jam segini udah masuk, nanti disuruh baris di depan. Kamu lihat tidak ayah lagi apa? Bisa sabar tidak? Bentakku akhirnya. Dia langsung diam. Setelah semua siap, aku mengantar dia ke sekolah. Gerbang sudah ditutup. Terpaksa bernegosiasi dengan penjaga supaya anakku tetap bisa masuk. Urusan Azalia selesai. Aku pulang, baru hendak mencerang air, Adelia menangis lagi. Stres, pengen teriak. Dek, ayah mohon jangan nangis terus. Capek ayah, dengkusku. Aku telepon Umi, minta bantuan. Tapi dia beralasan terus. Biasanya perhatian sama cucunya, tapi sekarang seperti tidak peduli. Sambil membuat teh, aku menggendong Adelia. Bahu rasanya mau patah. Prak, Adelia menendang tumpukan piring plastik. Dan aku tertegun melihat benda kecil di bawahnya. Obat tidur. Kenapa ada obat tidur di sana? Apa benar yang Milyanti katakan kalau Umi menaruh obat tidur di makanannya untuk menjebaknya? Sebelumnya, segalanya seakan runtuh di hadapan Fadil. Dari satu pengakuan kecil Azalea, terbuka satu pintu besar yang selama ini ia tutup rapat dalam kebodohan dan ego. Tentang Milyanti, tentang Umi, tentang luka-luka yang selama ini tidak pernah ia lihat atau tidak mau ia lihat. Dan kini, setelah mendengar kebenaran dari mulut anaknya sendiri, Fadil mulai goyah. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya, apa benar selama ini aku suami yang baik? Atau aku cuma laki-laki pengecut yang memilih percaya pada kenyamanan daripada melihat kenyataan?
Hari itu, setelah pulang dari perjalanan yang melelahkan, Fadil berdiri di ambang pintu rumahnya sendiri, merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya jadi pelindung. Ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak beres, dan tanpa ia sadari, hari itu adalah awal dari semuanya terbongkar. Awal dari bab 5, awal dari kebenaran, awal dari badai terbesar dalam hidupnya. Langkahku terasa berat ketika akhirnya kami tiba kembali di rumah. Azalea menggenggam ujung bajuku erat, seakan takut kehilangan lagi apapun yang masih tersisa dari hidup kecilnya. Dan aku hanya bisa menuntun dia masuk sambil menahan gelombang emosi yang rasanya siap pecah kapan saja. Begitu pintu tertutup, suasana rumah yang kosong itu seperti memantulkan ulang semua kata-kata Azalea barusan. Dicubit, diseret, dibentak, rambut Mili dibotak. Pikiran itu memukul kepalaku seperti palu godam. Aku mengusap wajahku keras, mencoba menetralkan napas. Tapi setiap tarikan napas justru terasa makin sakit. Ayah, suara kecil itu memanggilku lagi. Kenapa, Nak? Jawabku pelan, berusaha tetap tenang. Kalau Mama pulang, Azza mau tinggal sama Mama. Ia menunduk, memainkan ujung bajunya. Azza takut tinggal di sini. Azza takut sama nenek, sama tante. Hening, nafasku tercekat. Ayah janji, Azza nggak bakal dipisahin sama Mama lagi kan? Pertanyaan itu menusuk jauh ke dalam dadaku. Dalam sedetik, rasanya semua keputusan yang pernah kuambil bertahun-tahun terakhir berubah jadi bentuk penyesalan paling pahit. Aku berlutut, menatap matanya yang mulai berair. Dengar ya, Nak, ayah nggak akan biarin siapapun nyakitin kamu lagi. Ayah janji. Suaraku bergetar, tak bisa kutahan. Azalea mengangguk kecil, lalu memelukku erat. Dan di pelukan itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa hancur sebagai seorang ayah. Sore itu, setelah Azalea tertidur, aku duduk sendirian di ruang tengah dengan Adelia yang masih terlelap di pangkuan. Rumah terasa sunyi, terlalu sunyi. Seolah-olah semua kejujuran yang selama ini ditutupi akhirnya berteriak meminta diperhatikan. Aku memandangi dinding kosong di depan mata. Tiba-tiba, semua cerita itu kembali bergema. Ucapan Umi yang menuduh Mili selingkuh. Ibu-ibu tetangga yang menyebut semuanya rekayasa. Obat tidur yang tersembunyi tadi pagi. Pengakuan Azalea tentang cubitan, bentakan, dan rambut ibunya yang dipaksa dicukur. Semuanya bercampur jadi satu. Dan untuk pertama kali sejak kejadian itu, muncul pikiranku yang belum pernah muncul sebelumnya. Apa selama ini aku salah? Apa selama ini aku membela orang yang salah, mempercayai orang yang salah, dan menghukum orang yang benar? Tangan kiriku menepis air mata yang tiba-tiba jatuh. Aku benar-benar tidak siap menghadapi kenyataan bahwa mungkin selama ini akulah lelaki yang gagal, suami yang lalai, ayah yang buta. Tidak, aku tidak boleh cuma diam. Aku berdiri perlahan, menidurkan Adelia dengan hati-hati, lalu menatap diri sendiri di cermin lusuh dekat pintu. Aku harus cari kebenaran, gumamku pada diri sendiri, apapun itu hasilnya. Entah kenapa, hari ini rasanya menjadi hari paling penting dalam hidupku. Hari ketika semua benang kusut yang selama ini kuanggap benar, ternyata mulai menunjukkan bentuk aslinya. Dan tanpa sadar, langkahku mulai menuntunku pada satu tujuan, mencari Milianti. Karena hanya dia satu-satunya orang yang bisa menjelaskan semua ini dari awal, dengan jujur, tanpa tekanan siapapun. Dan mungkin untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku siap untuk mendengarnya.